semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, selamat datang di channelku. Kembali kita membaca kartu untuk melihat pergerakan maskulin dan feminin saat ini. Seperti biasa, saya bacakan dalam love reading. Energi kolektif tentunya, jadi rasakan karena di sini saya membuat bacaan tunggal. Teman-temanku, ayo kita fokus. Sebelum memulai bacaan, ayo kita fokus. Oke. Ada cerita apa di sini, teman-teman? Aku mau narik energi seorang, ya. Energi dari seseorang. Atau aku pecah dua, langsung membuka dua energi di sini tentang feminin dan maskulin saat ini. Cerita apa yang ada di sini? Di sebelah kiri feminin, di sebelah kanan maskulin. Teman-teman rasakan kamu di energi yang mana? Oke. Feminin ada overcoming fear. Kita letakkan di kiri, nanti kita buka. Ada apa lagi? Overcoming fear. Kita ambil lagi untuk feminin. Ada honoring adversity. Oke. Ini jauh, nggak nampak. Gambarnya juga warnanya soft. Nanti kita angkat aja ya, biar teman-teman juga bisa lihat. Apalagi yang bahasa Inggris, biar bisa sama-sama dengan saya mengartikannya. Dan di sini ada amplifying abundance. Ini untuk energinya feminin. Bagaimana dengan si maskulin? Di sini ada encountering conflict. Satu, nanti kita susun. Ada greeting wellness. Dua. Dan ada releasing expectation. Oke. Releasing expectation. Under the deck di sini ada growing beyond guilt. Oke, kita buka under the deck-nya di situ, teman-teman. Teman-teman, energi keseluruhan jauh ini. Gimana ini? 3-3 aja ya. Energi kalian di sini, aku ambil under the deck-nya tadi ada growing beyond guilt. Ini seperti yang aku bilang, terkadang orang itu melihat pentingnya sehat waktu dia sakit. Nah, ini tentang benar dan salah ya. Lalu seakan-akan dia bisa melihat kebenaran ketika di sini udah ada kesalahan yang dia lihat atau dia lakukan. Oke, jadi ini sama dengan yang aku bilang, jalan manusia itu nggak selalu lurus ya. Seperti orang berjalan di pematang sawah, terkadang ada masanya kaki tergelincir. Oke, teman-teman, ketika kaki tergelincir, kita mengerti kita harus semakin berhati-hati, kita semakin mengenal arena, zona ya. Kita tahu ini jalannya licin, jadi kita punya ini ya. Jatuh sekali dapat ilmu tuh, jatuh lagi dapat ilmu lagi untuk lebih tegap dan kokoh melangkah ke depan. Sehingga energi pertemuan antara kamu dan dia di sini dikatakan growing, bisa baca ya teman-teman, growing beyond guilt. Jadi di sini ada kata-kata tumbuh melampaui kesalahan. Jadi di sini kesalahan itu adalah bagian dari perjalanan, ya.
Nggak ada yang nggak salah manusia. Jadi di sini teman-teman ada pertumbuhan, ya. Mungkin kita melakukan salah di sini. Mungkin beberapa teman terjebak cinta segitiga. Mungkin beberapa teman yang di dalam hubungan sedang berjalan ada yang bertengkar dan melakukan kesalahan. Nah, setiap kesalahan itu seharusnya membawa kita pada suatu kondisi yang lebih kokoh, sebuah pemahaman yang lebih menguatkan. Oke, tidak untuk hubungan mungkin, paling tidak untuk jiwa kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk pembenahan diri kita sendiri. Teman-temanku, pertemuan antara kamu dan dia di sini, feminin dan maskulin di sini, rasakan kamu di mana, nanti saya bacakan. Ada yang namanya di sini sadar atau tidak sadar, ada pertumbuhan yang terjadi, ada naik level gitu ya. Karena mau tidak mau, benar atau salah yang kalian lakukan, di sini ada penempaan. Ya, justru dengan salah itu tadi, kamu bisa melihat satu hal yang dimana kamu harus mengkoreksi itu, sehingga langkahmu ke depan semakin kokoh. Contoh tadi, berjalan di pematang sawah yang licin, hujan, nyemplung, ya. Kamu naik lagi kakimu, kamu tahu kamu harus sangat berhati-hati menjaga keseimbangan untuk berjalan di jalan yang begitu kecil, jalan yang begitu licin, banyak ya. Sehingga kamu seperti mengatur ulang pondasi kamu di sini untuk pergerakan kamu di dalam perjalanan kehidupan ini. Growing beyond guilt. Oke, baik. Energi feminin, aku bacakan dari feminin. Teman-teman juga harus rasakan di mana energi kalian ya, karena ini bacaan umum general. Ada overcoming fear. Ini warnanya soft sekali ya. Overcoming ini apa? Seperti mempertahankan kelimpahan di sini, mempertahankan keberkahan. Kita gandeng dulu teman-teman. Di sini ada honoring adversity. Kamu bisa melihat nilai ya dari kesulitan yang kamu temukan di sini. Oke, karena di sini ada amplifying. Oh my god, aku salah teman-teman. Overcoming fear. Fear ini ketakutan, kesulitan. Diangkat deh biar dibantu sama teman-teman ya, daripada Mbak Aisyahnya ngawur. Overcoming fear. Overcoming di sini seperti menghormati ya, menghormati kesulitan. Honoring adversity ya, kamu di sini bisa melihat nilai dari apa atau rasa sakit apa yang kamu lewati di sini. Oke, dan setelah bisa melihat nilai dari rasa sakit yang kamu lewati, kamu mulai di sini amplifying abundance. Ya, seperti mempertahan kelimpahan, memperluas kelimpahan yang kamu dapatkan di sini. Oke? Jadi teman-teman, ada rasa sakit yang dirasakan oleh feminin. Ya. Tapi di sini energi feminin ini udah sepertinya menemukan satu titik pencerahan yang dia bisa melihat apa efek atau sebab akibat yang terjadi ya di dalam hubungannya dengan si maskulin. Feminin lebih jeli di sini, ya, sehingga ada kata-kata di sini menghormati kesulitan. Orang yang udah bisa menghormati rasa sakit, menghormati ujian, kita bilang itu orang yang udah bisa melihat nilai dari ujian itu, imbasnya kepada diri kita itu apa. Dan di sini coba mempertahankan kelimpahan itu. Jadi mungkin kamu berhubungan dengan dia nggak taunya toksik, ya. Toksik sekali ini orang, atau ini hubungan yang rumit sekali, hubungan yang banyak gunungnya, banyak blokirnya. Awal-awal kita akan mengeluh dan menjerit, ya. Kita akan bilang kepada Tuhan, oh Tuhan, kenapa ini berat? Oh Tuhan, apa salah saya? Oh Tuhan, banyak sekali rintihan. Ya, di dalam perjalanan yang menyakitkan dan berat ini, feminin ini bisa merasakan tanpa sadar dia harus belajar. Ya, seperti dipaksa untuk beradaptasi dengan kenyataan yang mungkin dia tidak inginkan. Nah, kalau sudah seperti itu, tanpa sadar di sini ada namanya
menahan ingin ya. Menahan ingin itu orang yang belajar sabar, teman-teman. Ada menahan keinginan, ada melepas keinginan, ada yang coba mengendalikan amarah. Ada banyak ini di dalam hubungan yang awalnya dia menjerit, tetapi tanpa sadar di sini dia menjadi orang yang mungkin bisa kita katakan tertempa karena hubungannya yang rumit. Nah, dia bisa melihat itu saat ini, hari ini. Honoring adversity. Dia bisa melihat nilai dan hasil dari yang tadi katanya di sini sakit. Ya. Ujian, pasangan yang toksik, dia bisa melihat nilai itu dan dia coba mempertahankan energinya di level yang tadi mungkin upgrade. Ya, naik level nih jiwanya. Oke, karena di sini growing beyond will, ya. Jadi feminin sudah bisa melihat nilai dari rasa sakit yang mungkin dia lewati, yang dulu dia menjerit. Nah, hari ini dia bisa melihat itu, bisa melihat honornya di sini, ya, bisa melihat hasilnya, oke, imbas atau efeknya. Tanpa sadar ya teman-teman, kalau kita mungkin punya pasangan arogan, mau tidak mau kita menjadi sosok yang di sini mengalah, ya, melembut. Oke. Punya pasangan atau cerita cinta yang toksik, mau nggak mau di sini ada banyak penempaan. Kita belajar bersabar, kita belajar mengendalikan emosi, kita belajar mengerti dia. Nggak sadar kita tumbuh sendiri oleh dia, ya. Baik. Ini energi feminin, satu perkembangan, satu pertumbuhan yang bagus sekali. Bisa melihat nilai dari rasa sakit, ya. Bisa melihat nilai dari di sini makna dari pertemuan kamu dan maskulin, atau makna bersatunya kamu dan maskulin, ya. Jadi ada satu pandangan yang cerah lah di energi feminin. Baik teman-temanku, bagaimana dengan maskulin? Ya ampun teman-teman, bunyi mobil. Maskulin, kamu di sini growing beyond will, ya, yang jelas ini ada tumbuh dua-duanya. Encountering conflict, ya. Coba si maskulin coba menghadapi konflik yang terjadi. Bagaimanapun caranya di sini. Yang kemarin saya baca ya, cara dia menghadapi konflik-konflik yang terjadi di antara feminin ini. Ada yang kartu sumur itu teman-temannya, mungkin baik feminin baik maskulin lah, ya. Apapun di sini, apapun yang menurut dia konflik di sini, ya, bentuk-bentuk yang tadi yang udah bisa dilihat si feminin, ini dia coba menghadapi ini, coba menerima, coba bertahan di dalam konflik. Oke. Lalu di sini ada greeting, wellness, dan di sini releasing expectation. Oke. Ya, teman-temanku, sepertinya maskulin ini juga pada akhirnya menemukan, ya, di sini dia ada ini loh, releasing expectation. Dia ada belajar melepaskan ekspektasinya, ya. Encountering konflik, dia coba menghadapi konflik. Tadi nih hubungan tiba-tiba berat, hubungan tiba-tiba dia rasakan tidak sesuai keinginannya. Dia mulai memperkecil memperkecil target atau apa. Sorry teman-teman. Begini teman-teman, kita kan itu setiap orang punya kriteria yang diinginkan. Pasanganku harus begini, nanti kami kalau married harus begini. Dia coba melepaskan ekspektasinya di sini, releasing expectation. Coba mengalah, menurun dengan apa yang jadi keinginannya. Ya. Di sini berharap pasanganku harus romantis, harus begini-begini. Enggak taunya tidak, teman-teman. Akhirnya dia belajar menerima itu. Oke. Releasing expectation. Jadi coba beradaptasi dengan kenyataan, walaupun di sini dulu ya aku lihat ya, karena di sini bulan teman-teman ya. Kalau tentang batin, tentang rasa yang pegang ya pasti energi feminin. Oke, tetapi di sini maskulin juga menyusul, walaupun baru gerak, walaupun baru mulai ya, karena dia baru
encountering konflik, dia baru coba melihat konflik ini. Dulu mungkin dia melengahkan, mengabaikan, masa bodoh. Sekarang akhirnya dia coba melihat encountering konflik. Dia coba melihat, kenapa sih seperti ini hubungan ini? Nah ya, dan di sini ada releasing expectation. Dia menemukan mungkin ekspektasinya terlalu tinggi dan dia coba menurunkan itu atau belajar menerima apa adanya. Bagus ini, nanti dia ini menuju ke sini juga. Bisa melihat nilai dari ujian ini, ya. Bisa mulai memperluas abundance-nya tadi, mempertahankan. Oke, aduh banyak sekali suara. Gitu teman-teman kalau bikin video siang ya, makanya aku sering bikin video di tengah malam buta. Tapi beberapa hari ini nggak berani baca malam-malam ya. Nanti readingan aku seperti kemarin lagi. Greeting wellness. Greeting ini apa? Seperti ucapan. Selamat datang wellness, ini tentang kesehatan. Jadi dia ini baru mau masuk, kalau cerita tentang sehat, baru mau sembuh ini. Ya. Baru mau sembuh. Jadi feminin, energimu lebih dulu bergerak, ya, memahami apa yang ingin disampaikan semesta, ya, tentang pertemuan kamu dan dia. Ini dapat yang di feminin udah ngerti. Oh, ternyata bertemu dengan dia untuk menempa jiwaku agar begini. Nah, ini dia baru encountering konflik. Oke, dan nanti akan menuju ke situ. Teman-temanku, energi yang di sini tetap aja namanya pertumbuhan, growing beyond guilt, ya. Ayo letakkan. Ini kalau udah pakai bahasa Inggris, aduh teman-teman bahasanya mulai. Baik teman-temanku, energi yang bagus, feminin dan maskulin di akhir bulan kita buka ya. Kita lihat dulu kondisi antara feminin dan maskulin di sini. Ada pertumbuhan. Jadi di sini mau cerita apapun, cinta yang versi bagaimana, ya, ini tentang pertumbuhan jiwa feminin dan maskulin. Teman-temanku, kita pakai yang udah deh, itu ini aja. Apa sih yang terjadi, cerita di antara kamu dan dia? Bagaimana koneksi hubungan ini antara feminin dan maskulin? Ngerti ya teman-teman? Jadi begini, ini kan ada feminin, di sini ada maskulin. Mereka dipertemukan, dipertemukan. Nah, di dalam pertemuan ini ya ada suka duka kehidupan. Jalan itu nggak selalu mulus ya. Jalannya kadang nanjak, kadang curam. Membuat kita ada yang terpleset, ada yang jatuh, ada yang jatuh bangun lah. Ya. Si feminin dengan tadi suka duka perjalanan bersama si maskulin, ada yang namanya pertama ya, fasenya itu awalnya menolak, menjerit, merasa sakit. Lalu dia bisa menerima apa yang terjadi antara dia dan maskulin. Ya, awalnya menjerit dan merasa sakit, lalu dia coba melihat apa sih. Sampailah dia menemukan, oh ternyata ini yang ingin disampaikan semesta. Bertemu dengan dia adalah untuk menempa jiwa saya agar begini. Udah sampai di titik yang aku bilang sebuah pencerahan lah, bisa melihat dengan jelas. Nah, si maskulin tadi fasenya apa? Menjerit. Dia udah menjerit, menolak ya, memberontak. Sampai akhirnya dia kayak feminin tadi. Apa sih? Kenapa sih seperti ini? Baru melihat. Nah, dia baru encountering konflik. Oke? Di sini energi si maskulin ini sudah bisa melihat, ya, mulai melihat masalahnya dan releasing expectation. Ketika dia melihat masalahnya apa, dia tahu dia punya keinginan yang melekat, punya target keinginan yang sesuai harapan dia. Akhirnya ada gambaran coba melepaskan apa yang jadi ekspektasi. Nah, di sini greeting wellness, nanti dia akan kembali sehat dan pulih
sama seperti si feminin. Growing beyond guilt. Cantiknya bahasanya ya. Oke, kondisi hubungan hari ini feminin dan maskulin. Kondisi hubungan. Bunga lili ini cerita romansa, teman-teman, antara feminin dan maskulin. Ada cerita kunci. Oke. Ada ular di sini, teman-teman. Ada gunung. Iya. Coffin, yes, ini bagus sekali ya. Baik. Oke. Pertemuan kamu. Aku nanti bikin judulnya makna pertemuan ya, makna pertemuan antara feminin dan maskulin. Antara kamu dan dia apa sih? Maksudnya itu apa? Ya, ada kartu pohon di under the deck-nya. Teman-teman, karena kita di sini lebih membahas kondisi jiwa, perkembangan jiwa, pertumbuhan jiwa. Jadi kamu harus tahu dalam 1 bulan itu ada nggak pertumbuhan jiwamu, ya? Agar apa? Kita hidup boleh fun, boleh enjoy, boleh happy, tapi pertumbuhan jiwa harus ada. Oke, karena hidup bukanlah sekedar hidup. Saat suka kita tertawa, saat sedih kita menjerit, bukan. Hidup bukan tentang itu. Hidup tentang bagaimana kita di sini menempa jiwa kita, membawanya ke level yang lebih tinggi, naik kelas. Ya, kalau nggak naik kelas, kapan? Kita jadi ini ya. Harus naik kelas lah. Ya, kapan tamatnya? Kapan selesai? Teman-teman, pertemuan kamu antara feminin dan maskulin ini tentang ini snake tadi. Ya, tentang hasrat dan keinginan kita sebagai manusia, sebagai feminin dan maskulin yang sifatnya ingin menyatu, ya, karena dia berpasangan. Ayo aku bacakan di sini rangkuman lah, kita bilangnya rangkuman pertemuan kamu dan dia. Bertemu, tentu saja ada gelora yang hidup di sini. Karena dia membuka pintu hati kamu, begitu juga sebaliknya. Lili tentang romansa, ya, tentang cerita pria dan wanita, feminin dan maskulin, 2 hal yang paling berbeda, yang sangat bertolak belakang, tetapi mereka adalah pasangan. Jadi bagaimanapun mereka sangat berbeda, mereka sangat tidak cocok, sifatnya ingin menyatu. Ya, jadi teman-teman, di dalam pertemuan kamu dengan siapapun dia di sini maskulinmu, saya lihat ada tidaklah mudah ya, ada gunungnya juga. Jadi apa yang jadi keinginanmu di sini banyak gunungnya. Ya, ini kamu digiring atau ditempa pada titik yang di sini kamu berdiri pada titik melepaskan, memaafkan. Ya, ada toleransi di sini, ada pengertian di sini. Ada mengalah, semua ada di sini. Itu energi melepaskan. Oke? Jadi ayo kita masukkan ke dalam kasus. Itu energinya, teman-teman ya. Kalau kita bawa ke dalam kasus begini, teman-teman, mungkin di sini ada pasangan yang mengundurkan diri. Ini lebih kepada cerita cinta yang udah berakhir, aku lihat ya. Berakhir, intinya ada energi yang di sini, ada bahasa dari dirimu, ya sudahlah. Ya. Jadi kalau cintanya kandas di sini ada bahasa menyerah, ya sudahlah. Mungkin belum rezeki. Ada cerita cinta yang toksik di sini, kamu akan bilang, ya sudahlah. Ada bahasa kamu menyerah karena energinya COVID. Ya, mungkin pasangan mendua, mungkin kamu sendiri yang menjalin cinta segitiga yang sangat toksik, sangat beracun, sangat menyakitkan. Ya. Ini cerita yang terjadi antara feminin dan maskulin ini, energi melekat karena di sini ada kunci. Dia membuka pintu hati kamu, kamu membuka pintu hati dia, tapi ini cerita cinta yang berputar-putar berjalan di tempat, banyak rintangan, banyak gunung. Jadi banyak nih masalah kalau di sini kalau diuraikan ya.
kamu diantarkan, digiring oleh semesta pada titik yang di sini menyerah, sujud teman-teman, ya sujud. Cerita cinta kamu di sini kusut, kusut muter-muter. Ada yang di sini suka dengan dia suka dengan kamu, kamu juga begitu, tapi keadaannya rumit, muter-muter-muter. Ya, ada yang intinya toksik lah, toksik. Pasangan yang toksik, atau ini cerita cinta segitiga, atau saling cinta tapi nggak taunya sulit bersama. Cerita cinta yang menyakitkan. Oke, teman-temanku, ada energi yang di sini mulai menuju titik saling melepaskan, saling memaafkan. Bahkan ketika kamu tidak memilih untuk berpisah, mungkin orang-orang berumah tangga, ada energi kamu di sini belajar menerima, ya, belajar menerima, belajar menyikapi apa yang sedang terjadi di sini. Oke, makanya kartu di bawah sini adalah pohon. Kamu tumbuh dan berkembang karena di sini growing beyond guilt. Oke, teman-temanku, Coffin sama Lily ini tentang kebijaksanaan, ya. Lily ini energi orang yang tadi ya, ketika digandeng Coffin bijaksana sekali, mau mengalah, mau menyerah, ya. Itu contoh. Ada gambarannya mau melepaskan ekspektasinya. Oke. Teman-teman, ini kita masih di bacaan kali ini ya, kita melihat perkembangan jiwa kita ya. Jadi kita nggak hanya main-main aja, kita tetap juga melihat hal-hal yang positif dengan kartu-kartu ini. Boleh berhibur, boleh bermain-main, ngintip-ngintip dia ya. Kita sambil belajar teman-teman ya. Mungkin kita di sini tertawa, mungkin kita bercanda dengan kartu-kartu ini, tapi jangan lupa, jangan pernah meninggalkan. Petiklah apa yang bisa kita petik. Oke? Apa orang bilang, sambil nyelam minum air. Sambil nyelam minum air. Baik teman-temanku, bunga lili. Beberapa dari kamu terhubung dengan seorang pasangan. Yang di sini saya katakan lili ini energinya sebenarnya dewasa, tapi ada gambaran dia energinya dingin ya. Lily juga bercerita tentang romansa. Jadi dekatnya kamu dengan dia ya, ada perasaan romansa sebenarnya. Beberapa terhubung dengan seseorang yang di sini memang karena dia dikatakan energinya dewasa, matang ya. Sebentar. Sering ya, secara umur dia digambarkan orangnya lebih tua dari kita. Jadi ada perbedaan usia ya. Ada perbedaan usia. Bahkan ketika dia muda juga saya bilang energinya ini orang matang sebenarnya. Ya, hanya kalau kamu merasakan dia agak toksik, ini memang ada ular di sini. Ada gairah yang bangun, ada keinginan yang kuat, ada banyak ya. Journey ini tentang perjalanan antara kamu dan dia di dalam cerita romansa. Ada gambaran orang ini sepertinya jauh dari kamu, atau pergi meninggalkan kamu, atau memang dia berpindah tempat. Sehingga dia seperti gambarannya menarik diri atau menutup diri dari kamu. Kunci. Dia tahu, teman-teman. Kamu juga tahu. Kalian ini saling suka. Ya. Jadi ada perasaan tahu. Tahu tentang apa? Tahu tentang bahwa dia di sini memang membuka pintu hatimu, dan begitu juga sebaliknya. Tetapi ada gambaran salah satu di sini pergi menarik diri, mungkin karena karir, pekerjaan, mungkin karena mungkin karena ini kalau aku baca larinya ke situ lagi ya. Ada yang tahu tentang ini snake? Kita katakanlah salah satu menarik diri di sini. Apapun versi cerita kalian, karena ini cerita cinta yang ada blokir, ada gunungnya. Oke. Tiff. Jadi di sini ada yang pergi meninggalkan kamu, atau kamu meninggalkan dia. Di sini memang ada energi orang ketiga, third party, snake. Di sini thief, ada 3 orang, atau dikatakan pencuri, atau ada yang mencuri hatinya. Jadi begini teman-teman, bisa jadi kamu dalam cerita ini menjalin cinta segitiga.
ya. Atau bisa jadi di sini pasanganmu mendua. Itu membuat cerita di sini ada hubungan yang jarak di antara kalian, ya. Ayo kita buka lagi di kartu ular. Sementara di sini ada hasrat yang sangat mengurung, ya, keinginannya kuat sekali, ya, masih nih ceritanya masih keinginan tidak mau mengalah. Oke, kenapa? Karena dia di sini adalah orang yang kamu suka, namun orang ini pergi, atau ceritanya boleh sebaliknya, ya, boleh vice versa, pergi karena satu hal yang kita gambarkan gunung. Kalau mau dibongkar, case-nya banyak sekali di dalam ini, ya, banyak sekali yang kita katakan aja dengan satu kata, blokir dan toksik, ya. Hubungan yang kalau hubungannya bagus juga, ini hubungan yang tidak bisa kemana-mana, muter-muter jalan di tempat, melingkar-lingkar. Oke, di kartu gunung, terkurung oleh cinta segitiga, ada gambarannya. Terkurung oleh hubungan yang toksik, ada juga di sini. Oh, ada marriage, ya. Jadi ada cerita pernikahan, ada cerita cinta segitiga, ada intinya pasangan lah. Pertemuan feminin dan maskulin yang seharusnya marriage. Jadi feminin kalau bertemu maskulin itu ada kartu yang namanya pernikahan secara fisik. Secara fisik pernikahan itu ada ritualnya, ya, yang mungkin untuk setiap agama berbeda, setiap budaya berbeda, ya. Tetapi pada dasarnya secara batin, ketika feminin dan maskulin bertemu, ya udah terjadi marriage, pernikahan atau penyatuan, melekat, ya. Karena sifatnya apa? Seperti magnet yang punya sifat tarik menarik, ketika bertemu, boom, lengket. Itu feminin dan maskulin. Oke. Namun di sini ada gunung, ada blokir, ada banyak masalah-masalah yang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Apa yang sebenarnya menjadi kendala, menjadi ganjalan ini? Hasrat, ya, hasrat kita sendiri, keinginan kita sendiri. Oke. Ini jelas sekali banyak cerita cinta orang-orang yang berumah tangga, ada case cinta segitiga, married sama thief, ya. Jadi ada cerita mungkin memang sudah berumah tangga lalu menjalin hubungan, atau kalau kita di sini suami istri, pasangan kita lirik-lirik keluar, pasangan kita mendua. Jadi kalau mau dilihat kartu married sama gunung, ya, adanya blokir untuk sebuah penyatuan antara si feminin dan maskulin ceritanya di sini, ya. Masih ada kendala di sini, masih ada delay di sini. Oke. Sorry teman-teman. Di kartu coffin, oh ya, ini dia man female, energi feminin di sini dengan coffin, ya. Teman-temanku, apapun yang terjadi di sini, ini yang tertangkap energi feminin, ya. Pemeran utamanya di sini, oke. Feminin atau maskulin. Ayo, sambung lagi. Banyak sekali gangguannya, teman-teman. Oke, energi feminin sekarang berada di titik coffin. Ini juga gambaran dari yang di sini tadi. Feminin bulannya udah duluan di sini berada pada energi yang melepaskan. Ya. Mungkin jika ini adalah harapan, kamu mungkin udah bisa bilang di sini, kalau ini terjadi, yes, oke. Kalau nggak terjadi, ya sudahlah, ya Tuhan, saya menyerah. Oke, udah ada di titik itu. Expectation, jadi cerita cinta kamu dan dia, ya, ini ada kartu expectation. Berharap di sini ada hal-hal yang sesuai dengan keinginan, sesuai dengan target kamu. Tetapi teman-temanku, di kartu expectation di sini ada gambar seorang wanita yang menatap hampa keluar jendela, ya.
Ini ceritanya ada yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ya, tadi juga di energi atas itu ada yang melepaskan expectation. Oke, releasing expectation yang berarti coba melepaskan apapun yang menjadi ekspektasi, menjadi harapan dan keinginan. Jadi teman-temanku, cepat-cepat berada di titik coffin, titik menyerah, titik ikhlas, titik pasrah. Oke. Baiklah teman-teman, mungkin ini saja. Haruskah ditambahkan kartu pesan? Cukuplah, kita ini tentang jiwa ya, melihat keadaan jiwa kita, ada perkembangan nggak di akhir bulan ini ya. Jangan hanya bermain-main lalu kita nanti nggak naik kelas. Oke teman-temanku, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi untuk kamu yang merasa ini tidak terkoneksi dengan kamu, lepaskan, karena kita dalam prediksi umum. Teman-teman, saya Nazali Raisa, salam dariku. Sekian dan terima kasih. Dah.